Bab 301. Setelah Celia dan David pergi, John bertanya kepada Mindy, bagaimana cara menandai. Tidak buruk. Dia akan sempurna jika dia memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik, kata Mindy. Kamu terlalu mendominasi, dan kamu suka membandingkan terlalu banyak, jadi itu sebabnya kamu sangat lelah. Bagaimana teman sekelas dan teman Anda menjalani hidup mereka adalah urusan mereka. Kita harus hidup menjalani diri kita sendiri, mengapa membandingkan dengan mereka? Saya pikir David sangat baik. Dia cocok dengan Celia. Kamu mungkin bisa, tapi aku tidak bisa. Untuk apa orang hidup? Bukan untuk wajah mereka. Aku hanya tidak tahan orang berbicara di belakang kita. Lagi pula, bukankah aku setuju mereka bersama? David pasti bisa melakukan hal-hal hebat jika Anda melatihnya dengan baik. Percayalah pada pandangan ke depan saya. Dia bahkan mungkin melampaui Anda ketika saatnya tiba. Kaulah yang membudidayakannya, jadi kau akan merasa bangga saat keluar juga kan? Baiklah, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Karena saya setuju dengan mereka bersama, saya tidak akan memiliki pemikiran lain. Petik 2. Celia mengemudikan mobil sementara David duduk di kursi penumpang. David, maafkan aku. Aku tidak tahu ibuku akan mengatakan hal itu, kata Celia sedikit malu. Celia, seharusnya aku yang meminta maaf. Sebenarnya, saya tahu niat Anda dan saya tahu itu ketika saya masih di sekolah menengah. Tetapi pada saat itu, saya memiliki harga diri yang sangat rendah dan saya sangat tertarik karena lingkungan tempat saya dibesarkan. Jadi, saya tidak berani menghadapinya dan saya juga tidak berani. Aku tidak peduli tentang itu, kata Celia serius. Aku tahu kamu tidak, tapi aku tahu. Namun, jangan khawatir, aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Saya akan menghadapinya dengan berani di masa depan. Baiklah, aku akan menunggumu. Celia mengantar David ke Greenwood University dan David turun dari mobil. Hati-hati di jalan, kata David pada Celia. Oke, aku mengerti. Selamat tinggal. Celia mempercepat laju mobilnya. Pada saat ini, Hanley juga menerima telepon dari Ezra. Ezra membayangkan bahwa Celia telah mengirim David ke pintu masuk Universitas Greenwood dan sekarang sudah pergi. Keduanya seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Hanley menghela napas lega. Jika David tidak meninggalkan rumah Celia, dia akan benar-benar memikirkan alasan untuk masuk. Rupanya Celia telah mengajak David menemui orang lain. Tapi jadi apa, Celia? Ketika perusahaan ibumu dan masa depan ayahmu ada di sana, aku ingin melihat apakah mereka masih akan setuju untuk membiarkanmu tinggal bersama David. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan memilih kalau begitu. David masuk ke mobilnya dan pergi. Ketika dia sedang dalam perjalanan, dia menerima telepon. David, pasang earphone-mu. Suara serius Liman bisa terdengar dari telepon. Baiklah, baiklah. David dengan cepat memasang satu lubang suara. Itu adalah lubang suara terenkripsi nirkabel khusus dari Satuan Tugas Khusus. Biasanya, mereka akan memakainya saat mereka sedang dalam misi. Saat dia memasang earphone, dia mendengar suara Liman lagi. David, kita mengalami keadaan darurat sekarang. Segera berangkat ke distrik timur. Saya sudah mengirim Anda lokasi yang tepat. Targetnya adalah pria parubaya berusia 40-an dan dia setengah jalan untuk menjadi Dragon Ranker di ranah seni bela diri. Dia saat ini memiliki sandera. 2 unit dari tim B sudah menuju, tetapi mereka mengalami kerugian serius. Anda harus melakukan konstruksi ke sana dengan cepat. Jika Anda dapat menangkap target hidup-hidup, lakukan itu, tetapi jika tidak, Anda harus membunuh di tempat. Tapi, Anda harus memastikan sandera aman. Diterima. David menginjak pedal gas dan mobil melaju ke lokasi sasaran. Ini adalah misi pertamanya dan dia harus melakukannya dengan baik. Identitas sandera itu jelas bukan orang biasa karena mereka mampu membuat Kapten Liman mengatakan tekanan keselamatan mereka 3 kali. Di dalam gedung yang sedang dibangun di distrik timur ibu kota. Bab 302. Seorang pria parubaya bermata satu sedang duduk di lantai sambil merokok.
Terikat pada pilar di sebelahnya adalah seorang gadis cantik berusia 20-an sementara di depannya ada 7 hingga 8 anggota dari tim B Satgas Khusus. Pria parubaya itu menjadi incaran David kali ini dan bernama Alan Boyle, julukan One Eye Boyle. Dia adalah buronan yang melakukan banyak kejahatan. 10 tahun yang lalu, dia telah melakukan kejahatan besar di Summerland dan hanya berhasil melarikan diri setelah menyerahkan salah satu matanya. Dikatakan bahwa dia melarikan diri ke luar negeri tetapi dia tiba-tiba muncul di sini. Meskipun anggota tim B yang berada di lantai tidak mati, mereka semua terluka parah dan tidak bisa berdiri lagi. Jadi, mereka hanya bisa mengangkat kepala untuk menatap One Eye Boyle. Setelah One Eye Boyle selesai dengan rokoknya, dia berbicara. Saya tahu beberapa dari Anda yang masih bersembunyi. Jika Anda tidak keluar sekarang, saya akan memberi Anda pertunjukan langsung. Petik 2. Boyle bermata satu berdiri setelah dia mengatakan itu dan meletakkan tangannya di kerah gadis yang mengikatnya. Kemudian, dia meraih bajunya dan menariknya ke bawah dengan keras. Dengan itu, pakaiannya terkoyak setelah robekan keras. Namun, gadis yang tegang itu terlihat sangat tenang. Dia tidak berjuang, mungkin karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya berjuang. Hentikan, kau bajingan. Salah satu anggota tim B berteriak dari lantai. Oh, apakah kamu yang berbicara? One Eye Boyle mengangkat kaki dengan ringan dan menendang. Sebuah batu seukuran ibu jari terbang ke arah pria yang baru saja berbicara, menusuk tepat di dahi dan meninggalkan lubang berdarah di kepalanya. Pria itu melebarkan matanya dan menatap lurus ke depan. Kemudian, kepalanya yang terangkat perlahan jatuh, dan setelah dia bergerak beberapa kali, dia berhenti bernapas. Inilah yang terjadi pada orang yang mendapat omongan kosong, kata Boyle bermata satu pelan. Yang lain di lantai tidak berani berbicara lagi. Bukan karena mereka takut mati, mereka hanya merasa tidak ada artinya. Jika mereka bisa mati bersama musuh, mereka tidak akan ragu melakukannya. Boyle bermata satu kemudian mengulurkan tangan dan meletakkannya di tubuh gadis yang mengikatnya. Orang-orang di tanah menutup mata mereka. Wah, mereka tiba-tiba mendengar suara tembakan. Semua orang membuka mata mereka dan One Eye Boyle tidak terlihat. Kemudian, mereka melihat ke arah ratapan kesakitan. Mereka melihat One Eye Boyle meraih kaki, sepertinya menyeret anggota lain dari tim B saat dia berjalan perlahan. Kemudian, dia melemparkannya ke tumpukan bersama dengan yang lainnya. Orang-orang yang tergeletak di lantai memiliki tangan atau kaki yang patah karena One Eye Boyle telah melumpuhkan mereka. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Beberapa anggota tim B bersembunyi dalam kegelapan, semuanya basah oleh keringat dingin. Orang itu terlalu kuat, itu sudah di luar kemampuan tim B. Bahkan jika mereka semua menyerangnya bersama-sama, mereka hanya akan mencari mati. Namun, mereka tidak berani tinggal diam karena Sandera memiliki identitas yang sangat penting. Boyle bermata satu berjalan kembali ke gadis itu dan berbicara sambil menatapnya, apakah kamu tahu mengapa aku menculikmu? Gadis yang kedinginan itu menatap One Eye Boyle, tapi dia tidak berkata apa-apa. Apakah kamu melihat mataku? Itu dilakukan oleh ayahmu saat itu. Saya sudah tak henti-hentinya berpikir tentang pencapaian selama bertahun-tahun. Jadi, jangan salahkan aku, jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan ayahmu, Clement Stefani. Saya akan mengembalikannya rasa sakit yang dia sebabkan kepada saya saat itu 100 kali lebih buruk. Petik 2. Kau bersetubuh, gadis muda itu mengucapkan kalimat pertamanya. Ya, tapi ayahmu akan lebih banyak tidur daripada aku setelah kamu mati. Gadis muda itu tidak berbicara lagi. Bab 303, Bang. Tembakan lagi. Namun, One Eye Boyle menoleh untuk menghindari peluru seolah-olah dia telah melihatnya datang dan dengan cepat berlari ke arah dari mana tembakan itu ditembakkan. Beberapa saat kemudian, jeritan terdengar dan One Eye Boyle kembali dengan anggota tim B lainnya sebelum melemparkannya ke tanah. Ini adalah yang ke-10 sementara yang lain masih bersembunyi dengan aman. Apakah kamu mengulur waktu sehingga kamu bisa menunggu orang lain datang menyelamatkanmu? Saya minta maaf. Sejauh yang saya tahu, tidak ada anggota tim Satgas di ibu kota sekarang dan saya akan membunuh semua anggota tim B yang muncul,
kata pria paruh baya itu. Tidak mungkin. Hati beberapa anggota tim B yang tersembunyi dalam kegelapan bergetar. Mereka baru saja menerima kabar bahwa beberapa anggota tim A sudah datang dan diminta untuk mengulur waktu. Karena mereka tidak dapat berbicara sekarang karena berbicara akan mengungkapkan lokasi mereka, mereka tidak memiliki cara untuk memverifikasi ini. Dalam hal ini, tidak perlu berbicara lagi, karena hal itu akan memungkinkan musuh untuk menemukan mereka satu persatu. Saudara-saudaraku dari Satuan Tugas Khusus, cepatlah pergi. Jangan terus mengorbankan hidup Anda bukan lawannya. Aku mohon, pergi sekarang. Teriak wanita yang diikat. Haha, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menyeret ini keluar, kata pria parubaya itu sambil menyeringai. Setelah berbicara, dia mengulurkan salah satu tangan jahatnya ke arah wanita yang diikat. Bang! Tembakan lagi. One Eye Boy berhasil mengelak lagi dan menyerang langsung ke tempat di mana tembakan baru saja dilepaskan. Pergi. Sebuah suara bisa terdengar. Anggota tim B yang tersisa yang bersembunyi muncul tiba-tiba. Salah satunya berlari ke arah wanita yang diikat, Julia Stefani, sementara sisanya berlari ke arah One Eye Boy. Bang! 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 Beberapa suara bisa terdengar bersama dengan jeritan kesakitan. Saat anggota tim B mendekati Julia, dia merasakan tekanan luar biasa sebelum dia bisa melepaskan sandera. Gedebuk, tubuhnya terbang menjauh. Kau ingin menyelamatkannya, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Boy bermata satu sambil berdiri di sebelah Julia. Pada titik ini, 16 orang dari 2 unit dari Satuan Tugas Khusus tim B dikalahkan. 1 tewas dan 15 luka parah. Boy bermata satu sangat menakutkan. Kamu Julia, kan? Jangan khawatir. Ketika saya selesai, saya akan meninggalkan Anda sebagai mayat utuh. Aku ingin melihat ekspresi wajah ayahmu ketika dia melihatmu. Saya akan mengembalikan rasa sakit yang dia berikan kepada saya saat itu 100 kali lipat. Petik 2. Kamu tidak akan bisa meninggalkan Summerland. Ayahku dan kakekku tidak akan pernah memaafkanmu, kata Julia sambil memejamkan mata. Dia sepertinya bisa memprediksi apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Karena saya berani datang ke sini, berarti saya sudah punya rencana kabur. Mereka tidak bisa menahan saya saat itu dan mereka tidak akan menahan saya sekarang, kata One Eyes Boy dengan arogan. Betulkah? Apakah menurut Anda tidak ada orang lain yang tersisa di Summerland atau menurut Anda tidak ada yang tersisa di tim A? Sebuah suara berbicara di telinga One Eye Boy. Siapa itu? Begitu One Eye Boy selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba terlempar ke udara oleh kekuatan besar. Gedebuk. Tubuh One Eye Boy terbanting ke dinding. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya saat tubuhnya memantul dari dinding. Ketika dia berada lebih dari 10 cm dari dinding, tangan ramping dan pucat menekan dahinya dan kemudian membantingnya kembali ke dinding sebelum dia bisa bereaksi. Gedebuk. Suara keras bergema di seluruh lantai. Sebuah lubang sedalam 10 cm dibuat di dinding beton sementara kepala One Eye Boy tertanam di dinding. Mata One Eye Boy melotot dan dia menatap orang di depannya seolah mengingat orang itu selamanya. Tangan David di dahi One Eye Boy meluncur ke bawah dengan lembut dan menutup mata One Eye Boy. Pukulan barusan benar-benar menghancurkan tengkorak One Eye Boy dan sekarang otaknya hanya genangan air. Dia benar-benar mati. Satu-satunya pikiran Boy bermata satu sebelum dia meninggal adalah, bagaimana ibu kota masih memiliki tuan. Dia telah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun dan semua penguasa ibu kota dipindahkan untuk menjalankan misi yang berhubungan dengan Falconia. Itu sebabnya dia berani menyelinap ke ibu kota untuk membalas dendam. Kalau tidak, dia tidak akan berani melakukan ini di ibu kota bahkan jika dia diberi semua keberanian di dunia. Bukankah dia akan mencari kematian jika dia melakukannya? Dia pikir dia telah memilih waktu yang tepat, tetapi dia tidak berharap untuk melarikan diri dari nasib terbunuh. David terdiam ketika dia melihat One Eye Boy. Aku mengambilnya terlalu jauh. Kapten berkata aku harus menangkapnya hidup-hidup. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Lebih dari 10 anggota tim B di lantai semua memandang David dengan kagum. Topeng itu benar. Itu cabul itu.
Itu adalah anggota tim A yang legendaris yang akan bergerak masuk dan keluar dengan kemampuan supernatural yang sulit dipahami. Dia sangat kuat. Musuh kuat yang memusnahkan 2 unit tim B tidak dapat menghentikan serangan salah satu anggota tim A. Ini adalah celah antara tim B dan tim A. Mereka sangat berbeda. Tujuan hidup terbesar anggota tim B adalah untuk dipromosikan dari tim B ke tim A. Namun, sangat sedikit orang yang bisa mencapainya. Dan anggota tim A di depan mereka terlihat sangat muda. Apa yang psiko? Dalam perjalanan, David telah mengenakan topeng khusus anggota tim A untuk tugas itu, tetapi topeng ini hanya dapat menutupi setengah dari wajahnya. Adapun apa yang bisa dilakukan, David menganggap itu hanya sesuatu bagi mereka untuk pamer dengan sombong sehingga tim A bisa menonjol dari kerumunan. Julia melihat sosok itu beberapa meter darinya dan matanya sedikit tidak fokus. David berbalik dan melirik selusin atau lebih anggota tim B yang tergeletak di tanah dan wanita yang diikat ke pilar. Kemudian, dia berkata, "Kapten, misinya selesai. Targetnya mati dan sanderanya aman, tapi orang-orang dari tim B semuanya terluka parah." "Sangat bagus. Tim penyelamat akan segera tiba. Tolong tunggu sebentar," kata Liman di telinga David. Diterima. Setelah David melaporkan situasinya, dia berjalan di depan Julia dan merobek talinya dengan tangan kosong. Kemudian, dia melepas mantelnya untuk dikenakan pada Julia agar tidak ketahuan. "Ini adalah orang yang sangat penting." "Terima kasih," kata Julia sambil menatap David. "Sama-sama. Ini hanya sesuatu yang harus saya lakukan." Petik 2. Tak lama kemudian, tim penyelamat datang. Mereka sudah dekat sehingga mereka bisa datang ke sini begitu mereka mendapat pemberitahuan. Setelah mereka membawa pergi anggota yang terluka, mereka memindahkan One Boy dari dinding dan membawanya pergi juga. Julia pergi dengan tim penyelamat juga. Namun, sebelum dia pergi, dia menatap David dalam-dalam. Bab 304. Keluarga Chases mengambil tindakan dengan sangat cepat. Setelah menerima telepon dari Hank, calon kepala keluarga, kepala pelayan Elmer segera membuat pengaturan dan memanggil berbagai departemen atas nama keluarga Chases. Celia dan David baru saja pergi ketika Mindy menerima telepon yang mengatakan ada masalah dengan sejumlah kosmetik impor dari perusahaan dan telah ditahan. Mereka juga mengatakan bahwa itu gagal dalam pemeriksaan, jadi dia harus pergi dan melihatnya sekarang. Mindy masih sedikit bingung. Kosmetik yang diimpor berasal dari perusahaan kosmetik internasional besar di Falconia yang selalu bekerja sama dengannya. Merek menjamin bahwa mereka tidak pernah memiliki masalah selama bertahun-tahun, jadi bagaimana bisa ada masalah begitu tiba-tiba. Selain itu, pengirimannya bahkan ditahan, jadi dia pikir itu mungkin masalah besar kali ini. Sebelum Mindy sempat berkemas dan pergi keluar, John juga menerima telepon dari atasannya yang memintanya untuk beristirahat di rumah sebentar dan tidak pergi bekerja untuk sementara waktu. John bertanya mengapa, tetapi pihak lain tidak memberi tahu dia. Mereka hanya memintanya untuk beristirahat dan bersantai sebentar. Keduanya saling memandang. Dilihat dari pengalaman sosial mereka selama bertahun-tahun, masalah ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimana mereka bisa menghadapi masalah pada saat yang sama begitu tiba-tiba? Mereka mengira bahwa seseorang melakukan ini di belakang layar. Keduanya mengingat apakah mereka telah menyinggung seseorang di masa lalu. Mindy selalu berkecimpung dalam bisnis kosmetik dan jika dia menyinggung seseorang, itu hanya hubungan kompetitif dengan rekan-rekannya di industri yang sama. Dia memeriksa semua perusahaan teratas di industri kosmetik di ibu kota dan memutuskan bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan untuk menahan produknya atau menghentikan pekerjaan suaminya. John juga melakukan hal yang sama. Dia sebenarnya adalah orang yang sangat santai, dan dalam keadaan normal, dia tidak akan menyimpan dendam terhadap siapapun. Apakah lawan yang baru-baru ini bersaing dengannya untuk posisi itu? Setelah dia memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Jika pihak lain benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mengapa mereka menunggu sampai sekarang untuk melakukan sesuatu? Mereka pasti sudah menaiki tangga sosial sejak lama. Tak satu pun dari mereka memiliki petunjuk tentang pelaku. Mindy bersiap untuk pergi ke perusahaannya untuk melihat apa yang sedang terjadi.
John juga akan meminta atasannya untuk mencari tahu apa masalahnya karena mungkin tidak nyaman bagi pihak lain untuk menjelaskan sesuatu kepadanya melalui telepon. Atasan itu memiliki harapan besar untuk John, dan dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan perwira senior sebelumnya. Dia tidak akan tiba-tiba menghentikannya dari bekerja tanpa alasan pada saat kritis ini. Jadi, selama mereka bisa mengidentifikasi masalah, maka mereka bisa bekerja mencari solusi. Mereka berdua pergi bersama dan menuju ke tujuan masing-masing. Ketika Celia pulang, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Pengurus rumah tangganya juga tidak tinggal di rumah. Mereka akan datang di pagi hari dan pergi di malam hari. Celia menelepon John dan mengetahui bahwa mereka pergi untuk beberapa urusan. Dia bosan di rumah, jadi dia berbaring di tempat tidur dan mulai mengirim SMS ke David. Baru-baru ini, dia menjadi sangat dekat dengan David dalam waktu yang sangat singkat. Itu membuatnya merasa optimis tentang kehidupan. Saat itu, dia pikir dia tidak akan pernah bertemu David lagi dalam hidupnya. Jika dia ingin melihat David, dia hanya bisa melihatnya dalam mimpinya. Namun, David tidak hanya datang ke rumahnya sebagai tamu hari ini, dia bahkan mengobrol dengan orang tuanya dengan gembira. Saat itu, dia tidak akan berani membayangkan pemandangan yang harmonis ini, tetapi hari ini, itu terjadi tepat di depan matanya. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia adalah orang paling beruntung di dunia. Semua yang dia berikan sebelumnya dan semua kerja kerasnya sepertinya sepadan. Permintaannya sangat sederhana. Dia tidak membutuhkan David untuk menjadi sangat luar biasa. Selama dia bisa bersama David, dia tidak akan meninggalkannya tidak peduli apakah mereka miskin, kaya, sakit, atau sehat. Ini adalah janji yang dia buat selama malam-malam sepi yang tak terhitung jumlahnya setelah David menyelamatkannya saat itu. Namun, setelah David menemukan Sarah, dia berubah pikiran. Sudah cukup jika David bahagia dan sehat setiap hari. Dia mengirim beberapa pesan kepada David, tetapi dia tidak membalas. Dia mulai sedikit cemas karena menunggu dan dia hampir memanggilnya. Namun, dia pikir dia seharusnya tidak melakukan itu. Lagi pula, mereka baru saja berpisah belum lama ini. Oleh karena itu, dia sedikit malu untuk bertindak seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis dan dia harus dilindungi dalam aspek-aspek tertentu. Aku hanya akan menahan diri. Ketika saya menikah dengan David di masa depan, saya tidak perlu berpisah darinya. Aku juga bisa menahannya untuk tidur di malam hari. Astaga, apa yang aku pikirkan? Sungguh memalukan. Tidak, aku harus tidur. Berhenti berpikir. Selamat malam, David, pikir Celia dalam hati. Setelah misi selesai, David kembali ke Hotel Starry Night sendirian. Misi kali ini sangat sederhana. Itu hanya orang yang belum mencapai Dragon Ranki di ranah seni bela diri, tapi ini tidak berarti dia bisa santai. Bagaimana jika dia bertemu seseorang yang lebih kuat lain kali? Bisakah dia masih membunuh mereka dengan satu pukulan? David tidak ingin menjadi seperti protagonis di serial televisi yang akan bertarung bolak-balik dengan musuh selama beberapa putaran, mempertaruhkan nyawanya setiap saat sebelum akhirnya menang karena keberuntungannya. Ini akan terlalu berbahaya. Yang dia butuhkan adalah kekalahan telak. Kekalahan total yang tidak akan membiarkan lawan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia ingin memberi lawan tidak ada ruang untuk perlawanan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan hidup dan mati mereka. Untuk melakukan ini, dia perlu terus mendorong dirinya sendiri dan terus meningkat. Lyman dan Lucas luar biasa, tetapi David percaya bahwa mereka bukanlah yang terbaik di luar sana. Pasti ada orang lain yang lebih baik dari mereka. Tetapi sekarang, dia tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang ini. Pada akhirnya, dia masih belum cukup kuat. Dibutuhkan bakat, kerja keras, dan kesempatan bagi orang lain untuk mencapai ketinggian itu. Namun, ini tidak berlaku untuknya. Dia hanya perlu menghabiskan uang dengan gila-gilaan untuk memanfaatkan keuntungannya. Pada saat ia menjadi sosok nomor satu di dunia, diperkirakan separuh dunia akan menjadi miliknya. Dia melihat poin mewahnya dan itu membaca 132 poin. Kenaikannya sangat lambat karena sekarang hanya naik puluhan poin setiap hari.
Dia menghabiskan 100 poin mewah lagi untuk meningkatkan tubuhnya ke level 5 yang luar biasa. Sekarang, dia memiliki 32 poin mewah yang tersisa. Pada saat ini, Pearl masih harus sibuk dengan yayasan. Setelah dia selesai dan fondasinya berada di jalur yang benar, harus ada periode ledakan lagi. Karena itu, dia harus menunggu beberapa hari. Ketika saatnya tiba, dia seharusnya bisa meningkatkan tubuhnya ke level 9 yang luar biasa. Namun, dia tidak tahu apakah akan ada batasan lain ketika dia mencapai level 9 yang luar biasa. Bagaimanapun, dia harus bisa bertarung dengan Liman dan geng setelah tubuhnya mencapai level 9 yang luar biasa. Jika dia meningkatkan kekuatan pikirannya ke level 9 yang luar biasa juga, Liman dan yang lainnya seharusnya tidak menjadi lawannya lagi. Pada saat itu, dia akhirnya akan dianggap memiliki pijakan tertentu. Kenyataannya, David merasa bahwa poin mewah itu naik perlahan, tetapi jika ini diubah menjadi uang, menghabiskan beberapa miliar dolar per hari bukanlah masalah kecil. East League International telah menghabiskan 300 hingga 400 miliar dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah mereka didirikan. Selain East League International, tidak ada perusahaan lain yang berani mengeluarkan uang seperti ini. Bab 305. Setelah John meninggalkan rumah, dia pergi ke rumah keluarga di tempat kerjanya dan membunyikan bel pintu 2 kali setelah dia sampai di kediaman pejabat seniornya, Warren Dickman. Segera, pintu dibuka oleh seorang pria parubaya berusia 50-an. "Tuan," panggil John. "Oh, itu Johnny. Masuklah," kata Warren. John masuk ke rumah Warren dan duduk di sofa di ruang tamu. Setelah itu, Warren menuangkan segelas air dan menyerahkannya. "Terima kasih Pak," kata John setelah mengambil gelas itu. Warren duduk di sofa dan berkata, "Johnny, aku tahu kenapa kamu ada di sini, tapi maaf, aku tidak bisa menerimanya." "Pak, saya hanya ingin bertanya ada apa. Perusahaan istri saya juga jadi sasaran, jadi jelas bukan kebetulan," kata John. "Orang-orang di balik ini agak kuat. Bagaimana Anda memprovokasi mereka?" tanya Warren. John berpikir dan menjawab, "Tuan, Anda mengenal saya, bahkan jika ada perbedaan pendapat dengan siapapun di tempat kerja, saya tidak akan menyinggung siapapun. Juga, istri saya telah melakukan beberapa bisnis kecil selama ini, jadi dia tidak akan menyakiti siapapun dengan kekuatan sebesar itu." Petik 2. Itu aneh. Pihak lain jelas berusaha mendorong keluarga Anda ke jalan buntu kali ini. Mereka tidak akan melakukan itu jika tidak ada kebencian yang mendalam di antara kalian. Warren juga sedikit bingung. "Tuan, siapa pihak lain itu?" "Keluarga Chases di ibu kota." "Joseph Chases," seru John. "Benar sekali. Bagaimana mungkin? Kami sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Chases. Bagaimana mungkin kami menyinggung mereka?" tanya John tidak percaya. "Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk Anda, tetapi memang keluarga Chases yang mengambil tindakan. Hanya ada 2 orang dalam keluarga Chases yang dapat memobilisasi kekuatan sebesar itu. Salah satunya adalah Joseph dan yang lainnya adalah cucu tertuanya, Hank, yang juga merupakan kepala keluarga Chases berikutnya. Mungkin Anda menyinggung Hank, tetapi tidak bagi Joseph. Gulungan. Ya, kamu bisa mulai ke sini untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi." "Baiklah, aku mengerti. Terima kasih Pak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini. Cepat dan temukan cara untuk menyelesaikannya sehingga Anda dapat kembali bekerja. Kami berada dalam masa kritis, dan di antara bawahan saya paling optimis tentang Anda, sementara Anda juga paling mampu menggantikan saya di posisi ini." "Terima kasih Pak. Saya pasti akan menangani ini dengan baik. Kalau begitu, saya akan kembali dulu." Pergi. John meninggalkan rumah Warren, masuk ke mobil, dan setelah iklan, dia memutuskan untuk menelepon petugas senior lamanya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. "Chases lah yang memulai ini. Mereka raksasa. Keluarga kecil seperti mereka tidak mampu menyinggung orang-orang itu. Bagaimanapun, dia harus terlebih dahulu memahami apa yang sedang terjadi sehingga dia bisa menemukan solusi yang tepat." Setelah panggilan selesai, terdengar suara tua datang dari sisi telepon lain. "Johnny,
Sudah lama sejak kamu datang untuk mengunjungi si tua kentut ini. Saya akan datang menemuimu setelah semua yang ada di piringku beres, kata John dengan hormat. Saya tahu Anda telah bersaing untuk posisi baru ini dan Anda tidak dapat meluangkan waktu. Anda tidak perlu khawatir tentang kentut tua seperti saya. Tuan, saya menelepon Anda hari ini karena saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Saya tahu. Apakah ini tentang keluarga Cases? Ya. Aku juga penasaran bagaimana kamu memprovokasi keluarga Cases. Tuan, saya sudah bersama Anda selama bertahun-tahun, jadi tidakkah Anda mengerti karakter saya? Bagaimana mungkin aku menyinggung keluarga Cases? Tetap saja, memang keluarga Cases yang melakukan ini dan mereka semakin kuat. Semua aspek telah diurus dan akan sangat sulit bagi Anda untuk keluar dari situasi ini. Tuan, apakah keluarga Cases mengatakan sesuatu? John bertanya. Mereka baru bertindak hari ini. Saya akan membantu Anda menanyakannya besok. Baiklah, terima kasih, Tuan. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Baiklah, Anda juga bisa menanyakan faktor lainnya. Kali ini, pihak lain sangat agresif, jadi Anda harus siap secara mental. Petik 2. Saya mengerti, Tuan. Bab 306. John sangat bingung ketika dia mengakhiri panggilan. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Cases. Dia masih bingung sampai saat ini, tetapi menurut pasangan senior sebelumnya dan saat ini, kemungkinan besar mereka kacau. Di hadapan keluarga bangsawan kelas 1 seperti Cases, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Faktanya, Cases bahkan tidak memberitahu alasan mereka melakukan ini. Gulungan, itu adalah cucu tertua Joseph. Dia seharusnya masih agak muda. John bertanya-tanya apakah ini karena putrinya Celia telah menyinggung orang lain. Karena itu, dia memutuskan untuk pulang dan menanyakan hal ini padanya. John segera naik kereta pulang. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat istrinya Mindy duduk di sofa dengan ekspresi gelap di wajahnya. Apa yang salah? John bertanya sambil duduk di samping Mindy. Mereka mengeluarkan produk dari rak dan mengklaim bahwa itu karena mereka gagal dalam pengujian. Mereka bilang kita harus segera menghancurkannya dan bahkan tidak mau membiarkanku melakukan tes lagi. Saya bahkan bertanya tentang beberapa pemasok produk lain tetapi tidak ada orang lain yang barangnya diambil dari rak. Mereka hanya menargetkan kita tanpa memperhatikan hukum. Mindy berventilasi. Tenang, tenang. Uangnya sedikit, tidak apa-apa. John menghibur. Ini bukan tentang uang. Oh, apakah Anda berhasil mengetahui apa yang terjadi dari mereka? Agak, tapi kamu harus siap dengan apa yang akan aku katakan padamu. Katakan padaku, seseorang memang mengincar kami, dan mereka sangat kuat. Kami tidak mampu membuat musuh dari orang-orang ini. Siapa ini? Mengapa mereka menargetkan kita? Apa yang kita lakukan untuk menyerang mereka? Keluarga Cases di ibu kota. Mengenai apa yang harus kami lakukan, saya tidak tahu. Pak bilang dia akan membantu saya bertanya besok. Petik 2. Keluarga Cases. Itu tidak mungkin. Kami sama sekali tidak melakukan apapun pada mereka. Seru Mindy kaget. Keluarga Cases memiliki pengaruh baik yang besar dalam industri komersial dan komersial. Keluarga yang terlalu lemah untuk melawan Cases. Mereka kacau. Sungguh kali ini, aku tidak cukup tahu untuk menjawabnya, jadi mari kita istirahat dulu. Kami akan mencari tahu lebih banyak besok, kata John. Kamu bisa tidur dulu. Saya tidak berpikir saya bisa tertidur dengan masalah ini, kata Mindy khawatir. Duduk di sini sepanjang malam tidak akan mengubah apapun. Tidurlah, hanya dengan begitu kita akan memiliki energi untuk menghadapi semuanya. John, menurut Anda mengapa keluarga Cases menargetkan kita? Kami bahkan belum mengenal mereka, apalagi memiliki lingkaran yang sama. Kenapa mereka melakukan ini pada kita? John menyarankan sebelum memberitahu Mindy tentang kualitasnya. Tuan keluarga Cases, Joseph, memiliki seorang cucu bernama Hank. Meskipun cucu tertua, dia seusia Celia jadi aku bertanya-tanya apakah dia secara tidak sengaja menyinggung perasaannya atau semacamnya. Petik 2. Kalau begitu kita harus pergi dan bertanya pada Celia sekarang. Mungkin dia tahu Hank Cases ini atau semacamnya.
Mindy berkata sambil bangkit dari sofa untuk naik ke atas. Hanya John yang menahannya. Kita bisa menanyakannya lagi besok. Celia sudah tidur, jadi tinggalkan saja dia untuk saat ini. Plus, ini hanya mencerminkan saya bisa saja salah. Petik 2. Mindy bersandar dan duduk kembali. Baik-baik saja maka, kami akan menanyakannya besok. Keduanya bersandar satu sama lain di sofa dan menunggu pagi datang. Sayang, apa yang akan kita lakukan jika kita kehilangan segalanya? Mindy bertanya, berbaring di depan John. Terus, jika itu terjadi, maka kita akan menemukan tempat pedesaan dan membangun rumah sederhana dan hidup sederhana. Atau kita bisa kembali ke kota Su bersama David. Apakah kejadian Chaseze akan meninggalkan kita bertiga sendirian? Jangan khawatir, selama kita tidak meminta apa-apa, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita, jawab John. Setelah tinggal lama di ibu kota, John memiliki kepercayaan diri untuk membuat pernyataan seperti itu. Chasez mungkin kuat, tapi mereka bukan hukum. Ada juga keluarga yang jauh lebih kuat daripada Chaseze di ibu kota. Bab 307. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Celia awalnya berencana untuk tidur, tetapi dia dibangunkan oleh Mindy pagi-pagi sekali. Mama, apa yang salah? Tidak bisakah kamu membiarkanku tidur lebih lama di akhir pekan? Celia bertanya dengan muram. Bangun, Celia, ada sesuatu yang perlu aku tanyakan padamu. Kata Mindy mendesak. Ada apa, Bu? Tidak bisakah itu menunggu sampai aku bangun lagi nanti? Petik 2. Tidak, bangun sekarang juga. Sesaat kemudian, Mindy menarik selimut Celia. Dia telah menunggu sepanjang malam untuk menginterogasi Celia. Jika bukan karena John, dia akan datang dan menanyakan pertanyaannya pada malam sebelumnya. Turun sana, ayahmu dan aku menunggumu di bawah. Kata Mindy sebelum dia pergi. Dengan selimut terbuka, Celia tidak punya pilihan lain selain berbaring dari tempat tidur dengan rasa sakit. Setelah perlahan-lahan mandi, dia turun dan melihat orang tuanya duduk di sofa. Tak satu pun dari mereka yang tidur malam tadi, hanya tidur sebentar saat hampir subuh. Keduanya tampak jauh dari istirahat yang cukup, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Ibu, ayah, apa yang terjadi? Kenapa kamu membangunkanku pagi-pagi sekali hari ini? Celia duduk di sofa dan bertanya. Celia, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah Anda mengenal seseorang bernama Hank Chasez? John bertanya. Terima kasih Chasez. Tidak pernah mendengar tentang dia, tidak mengenalnya. Jawab Celia setelah berpikir. Apa kamu yakin? Aku benar-benar tidak mengenalnya. Tapi ada mahasiswa di Greenwood bernama Hanley Chasez. Mereka memiliki nama keluarga yang sama tetapi saya tidak tahu apakah mereka memiliki hubungan keluarga. Jawab Celia. Hanley Chasez. Hank Chasez. Dada John dan Mindy menegang saat mendengar nama itu. Mereka memahami bahwa kedua pria itu terkait. Menawarkan Anda memberitahu kami lebih banyak tentang Hanley Chasez ini. Dia hanya seorang siswa laki-laki yang telah mengejarku selama beberapa tahun, tapi aku tidak pernah setuju untuk menjadi pacarnya. Saya tidak banyak berbicara dengannya, dan saya tidak tahu banyak tentang dia, jawab Celia. Mengejarmu selama beberapa tahun. Bagaimana prestasinya di sekolah? Apa kau tahu sesuatu tentang keluarganya? Dia bukan murid yang buruk. Saya mendengar bahwa siswa lain di Greenwood menemukan salah satu dari Fantastic Four atau semacamnya, jadi keluarganya pasti cukup kuat, saya kira. Mengapa? Ayah, mengapa bertanya tentang dia begitu tiba-tiba? Petik 2. John dan Mindy berbagi pandangan. Tidak apa, jangan khawatir tentang itu, kembali tidur. Ibumu dan aku punya sesuatu untuk dibicarakan, kata John. Kalau begitu aku akan naik. Jangan datang dan menggangguku, biarkan aku tidur. Ya, silakan. Celia kembali ke atas. John, saya merasa Hanley ini mungkin terlibat dalam hal ini, kata Mindy. Tidak mungkin, aku yakin dia. Ada kemungkinan Hanley adalah alias yang digunakan Hank, baik itu atau kedua bersaudara. Hanley telah mengejar Celia selama bertahun-tahun, namun tidak ada yang terjadi. Jika dia hanya menargetkan kita sekarang, mungkin karena dia melihat Celia menjemput David dari sekolah kemarin.
Cinta bisa berubah menjadi benci dengan sangat mudah, dan dia mungkin akan membalas dendam pada Celia dan David, John menyimpulkan. Setelah bekerja bertahun-tahun di antara para pejabat, John tidak dapat mempertahankan pekerjaannya jika dia tidak dapat membuat analisis yang begitu sederhana. Ya, ini harus menjadi itu. Jadi semua ini salah David. Jangan katakan itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Daud. Jika ada, itu salah putri kami karena begitu luar biasa, John terkekeh masam. Meski mengetahui alasannya sekarang, John masih belum punya solusi untuk kebencian yang berasal dari cinta tak berbalas dan iri. Ini kecuali John memutuskan untuk berpisah dengan putri dan David, lalu mengatur agar putri dan Hanley bersama. Sayangnya, dia tidak memiliki keinginan untuk melakukan hal seperti itu. Namun, tidak ada solusi lain untuk masalah ini. John menghela napas. Sepertinya dia ditakdirkan untuk hidup dalam perapian di rumah pedesaan. John menatap Mindy. Bab 308. Hanya untuk melihat ekspresi yang berbeda di wajahnya. Ternyata, Mindy sudah menemukan kunci masalahnya. Itu adalah pilihan untuk menyumbangkan salah satu dari keduanya, kebahagiaan putri mereka atau kemewahan yang mereka nikmati saat ini. Tidak ada pilihan ketiga. Apa yang harus kita lakukan sekarang, John? Tanya Mindy. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kami memiliki dua pilihan, apakah kami mengorbankan kebahagiaan putri kami untuk semua yang kami miliki sekarang, atau kami menyerahkan segalanya dan meninggalkan ibu kota ke kota Su di Provinsi Sungai Selatan bersama putri kami dan David. Ini adalah pilihan antara potensi menuai keuntungan sebagai mertua keluarga Chases, yang berarti bisnis yang lebih baik untuk Anda dan lebih banyak promosi untuk saya, atau kehidupan biasa di county ini. Mindy tidak tahu bagaimana menjawab untuk saat ini. Jika dia menyuruh putrinya untuk meninggalkan David dan bersama orang Hanley itu, dia tahu ada kemungkinan putrinya akan menuruti, tetapi juga tidak akan pernah memaafkan Mindy karena menyarankan hal seperti itu. Mindy hanya memiliki satu anak perempuan dan dia enggan melakukan ini padanya. Namun, dia juga enggan menyerahkan semua yang dia miliki saat ini, karena dia telah bekerja keras selama lebih dari setengah hidupnya untuk sampai ke tempatnya sekarang. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan pilihan apa yang harus diambil. Bagaimana kalau kita bertanya pada Celia apa yang dia pikirkan? Kalau begitu, saran John. Bagaimana, jika Celia mengetahui hal ini? Dia mungkin memilih untuk meninggalkan David demi Chases untuk menyelamatkan keluarga, bantah Mindy. Senang mengetahui bahwa itulah yang Anda pikirkan. Dan di sini saya pikir Anda akan mengabaikan kebahagiaannya dan memaksanya meninggalkan David. John, apakah yang Anda pikirkan tentang saya? Ya, saya mungkin menyukai dan mendapatkan kekayaan, tetapi saya lebih mencintai putri saya. Teriak Mindy pada John. Baiklah. Maaf, aku hanya mencoba mengingatkanmu, John segera meminta maaf. Seolah-olah aku membutuhkanmu untuk mengingatkanku tentang itu. Baik, panggil Celia ke bawah, aku akan menanyakan apa yang dia pikirkan. Jangan katakan apapun. Mindy bangkit untuk memanggil Celia. Tidak lama kemudian, dia kembali ke bawah dengan Celia di belakangnya. Bukankah aku memintamu untuk tidak membangunkanku lagi? Ini baru beberapa menit dan aku bahkan belum tertidur kembali. Celia mengeluh saat dia berjalan. Ayahmu yang memanggilmu. Pergilah mengadu dia. Ayah, apa yang sedang terjadi? Tidak bisakah kamu mengumpulkan semua pertanyaanmu dan menanyakannya sekaligus? Celia duduk dan bertanya. Aku berjanji tidak akan menanyakanmu lagi setelah ini. Kalau begitu, tolong minta. Celia, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu jika suatu hari kita semua harus pindah ke daerah, kita bertiga dan David. Itu berarti tidak ada lagi villa dan mobil mewah. Tentu, negara ini bagus. Mereka mendapat udara segar yang bagus dan saya bisa memelihara semua jenis hewan peliharaan. Jawab Celia. Jadi kamu benar-benar tidak peduli dengan kenyamanan atau keuntungan kota-kota besar seperti ibu kota. Ayah, aku baik-baik saja di mana saja selama keluarga itu bersama. Sebenarnya, saya cukup iri dengan orang-orang di pedesaan, bagaimana para pria bertani di luar sementara para wanita menabur di rumah. Baik-baik saja maka, kembalilah tidur.
Sepertinya aku bisa kembali tidur sekarang. Ibu, ayah, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh ini padaku? Tanya Celia. Tidak apa, aku hanya ingin melihat apakah kamu bersedia menderita demi cinta. Lagi pula, David berasal dari daerah kecil dan kalian berdua akan kembali ke daerah itu setelah kalian menikah. Jangan kembali menangis jika kamu tidak bisa tinggal. Aku tidak akan melakukannya. David dan saya sama-sama bisa bekerja. Bahkan jika kita harus kembali ke daerah, aku berjanji tidak akan pernah menyesalinya. Tapi bukankah kamu mengatakan David akan tinggal bersama kalian di ibu kota kemarin? Tanya Celia. Aku hanya bertanya. Saya ingin tahu seberapa besar Anda menyukainya. Ibu, ayah, jadi kau mengakui hubungan kita. Seolah-olah tidak mengakui adalah pilihan, berpikir tentang bagaimana kalian berdua bertindak satu sama lain. Kamu sudah berada di sisinya dan kalian berdua bahkan belum menikah. John menghela nafas. Jangan katakan itu, ayah. Aku akan selalu menjadi putrimu dimanapun aku berada. Ya, aku tahu. Aku hanya mengatakan, kembalilah ke atas, ibumu dan aku perlu bicara. Oh baiklah. Celia kembali ke atas lagi. John berkata, kalau begitu, mari kita selesaikan ini. Kami akan mencoba untuk meninggalkan sebanyak yang kami bisa bagi mereka untuk mengurangi sebanyak mungkin tekanan keuangan dari mereka. Ya, sama enggannya dengan Mindy, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang dikatakan John. Bab 309. Pada hari Sabtu, David akhirnya melihat pesan yang dikirim Celia pada malam sebelumnya. Setelah beberapa pertimbangan, David mengirim balasan Celia untuk pergi karena dia agak bebas akhir-akhir ini. Secara alami, Celia sangat gembira ketika dia melihat pesan itu dan hampir melompat kegirangan. Setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Celia pagi itu, John dan Mindy dengan cepat meninggalkan rumah. Dengan itu, pasangan muda itu sepakat untuk bertemu di taman hutan terbesar di ibu kota. Kemudian, Celia membawa David berkeliling untuk bermain. Matahari terik tapi sama sekali tidak menghalangi langkah Celia yang teguh saat dia berjalan di sekitar taman berulang kali bersama David. Dia memastikan untuk memilih tempat yang tidak memiliki banyak orang lain juga karena dia menyukai perasaan menghabiskan waktu bersama David sendirian. Sementara Celia mungkin tampak seperti membawa David berkeliling, kenyataannya adalah bahwa David menghabiskan waktu bersama Celia karena Celia melakukan hal-hal yang disukainya. Tetap seperti itu, mereka berdua menghabiskan sepanjang hari di taman. Celia enggan ketika mereka harus berpisah di malam hari, dan dia bertanya apakah David akan membawanya keluar lagi keesokan harinya. Namun, David dengan cepat mengatakan bahwa dia sibuk besok dan menawarkan untuk bertemu lagi di hari lain. Bukan karena dia tidak mau memperbaruinya, tetapi karena dia tidak ingin melelahkan Celia. Dia sendiri baik-baik saja karena tubuhnya sekarang lebih kuat dari orang biasa. Dia bisa keluar setiap hari dan dia tidak akan merasa lelah sama sekali. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan pada Celia. Sementara Celia energik, dia tidak tahu apakah tubuhnya bisa bertahan setiap hari di bawah terik matahari. Dia tidak ingin dia terkena serangan panas. Pada akhirnya, David tidak punya pilihan selain berjanji untuk mengeluarkannya lagi ketika cuaca membaik. Sementara itu, John dan Mindy menghabiskan sepanjang hari bermimpi dengan perusahaan. Mereka berusaha menjual saham mereka secepat mungkin dan kemudian membawa Celia dan David pergi dari ibu kota. Sekarang setelah musuh mereka menjadi keluarga Chases, anak-anak muda tidak punya pijakan lagi di ibu kota. Namun, hal-hal yang jauh lebih rumit dari yang mereka harapkan. Meski menjadi pemegang saham terbesar perusahaannya, Mindy hanya menguasai 46% saham perusahaan. Sisanya dipegang oleh investor lain sebesar 54%. Para investor retail juga telah menandatangani perjanjian untuk mengalihkan kepemilikan saham mereka dan menjualnya kepada keluarga Chases dengan harga terendah. Mereka tidak punya pilihan lain. Keluarga Chases menargetkan grup Bioutilish, dan saham mereka hanya akan kehilangan nilainya jika mereka terus memegangnya. Selain itu, mempertahankan bagian mereka juga akan membuat mereka menjadi musuh keluarga Chases. Dengan kata lain,
Ini berarti bahwa keluarga Cases saat ini memiliki lebih banyak saham daripada Mindy, dan sekarang menjadi pemegang saham terbesar di Beautylish Group. Mindy tidak memiliki siapapun untuk menjual sahamnya karena tidak ada yang berani membeli darinya. Tidak ada gunanya mempertahankan saham itu, karena berbagai produk dari Beautylish Group saat ini sedang diburu. Mereka tidak hanya gagal dalam tes, tetapi sejumlah besar pengguna produk juga datang untuk meminta kompensasi dan tuntutan grup, mengklaim bahwa produk Beautylish Group telah menyebabkan berbagai penyakit. Ini semua karena pengaruh keluarga Cases. Dalam sekejap mata, Mindy's Beautylish Group, yang telah berjuang mati-mati untuk didirikan selama lebih dari separuh hidupnya, kini menghadapi kebangkrutan. Mindy dan suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak menyangka keluarga Cases bergerak begitu cepat dan kejam. Tidak hanya mereka tidak bisa mendapatkan kembali $1 dari saham mereka, tetapi mereka juga dihadapkan pada risiko jatuh ke dalam hutang yang sangat besar. Dalam sehari, sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar hampir bangkrut, akhirnya terpaksa menutup ratusan cabang. Bab 310. Karyawan meminta bayaran mereka dan pengguna produk menuntut dan mencari kompensasi. Ini adalah kekuatan mengerikan dari keluarga kelas 1 di ibu kota. Kantor ketua, kantor pusat Beautylish Group. Meski sudah malam, Mindy dan suaminya belum juga pergi. Setelah seharian bekerja keras, bukan saja mereka tidak berhasil menghasilkan $1 pun dari penjualan saham mereka, tetapi mereka sekarang juga terlilit hutang yang sangat besar. Keduanya merasa putus asa tentang masa depan. Keinginan awal mereka untuk meringankan beban keuangan Celia di masa depan sudah tidak mungkin lagi. Bukan hanya itu, tetapi mereka berada di bawah tekanan keuangan yang lebih besar saat ini. Oleh berbagai klien, kompensasi untuk pengguna produk, dan upah yang harus dibayar kepada karyawan semuanya jauh melebihi dana yang ada di Beautylish Group. Bahkan dengan mengajukan kebangkrutan atau menjual gedung kantor mereka tidak dapat membayar semua orang. Pada akhir semua ini, 46% saham di tangan Mindy akan menjadi beban keuangan yang sangat besar. Apa yang harus kita lakukan, John? Mindy bertanya, merasa bersalah. Dia masih menjadi ketua perusahaan bernilai miliaran dolar, dan sekarang dia telah menjadi wanita miskin dengan hutang yang sangat besar. Ini adalah pukulan keras bagi seseorang seperti Mindy yang menghargai cara orang berpikir tentang dia. Satu-satunya harapannya sekarang adalah suami memiliki rencana yang baik. Dia baik-baik saja dengan tidak memiliki uang, tetapi dia tidak ingin berada dalam hutang yang begitu besar. Dia tidak bisa membayangkan kehidupan yang harus dia jalani dengan berhutang begitu banyak pada orang lain. John juga tidak tahu bagaimana membalas istrinya karena dia tidak punya jalan keluar dari ini. Keluarga Cases memiliki pengaruh baik di industri maupun bisnis. Mereka bukanlah sosok yang bisa dilawan oleh kaum muda. Perwira senior tua itu juga meneleponnya hari ini dan menyuruhnya bersiap karena keluarga Cases tampak agresif dan tidak akan mundur begitu saja. Tenang dulu, keluarga Cases akan mencari kami karena mereka membeli 54% saham Beautylish Group. Mereka tidak perlu membeli saham ini jika tujuan mereka adalah untuk mengakhiri kita. Mari kita tunggu dan lihat apa yang mereka katakan dulu, John menghibur. Tepat ketika keduanya bingung apa yang harus dilakukan, pintu kantor didorong terbuka dari luar. Memasuki ruangan adalah seorang pria muda berusia 20-an, Elmer, kepala pelayan keluarga Cases, dan manajer umum Beautylish Group. Halo, Tuan dan Nyonya muda. Saya Hanley, pemuda itu memperkenalkan dirinya. Kau Hanley. Kamu adalah orang di balik semua ini. Kami tidak melakukan apapun padamu, mengapa kamu melakukan ini pada kami? Mindy bangkit dan bertanya dengan gelisah. Tenang dulu, Bu Muda. Saya datang ke sini hari ini untuk memperjelas pendirian saya. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, itu akan tergantung pada keputusan Anda, kata Hanley. Kalau begitu, silakan, kata John muram. Hanley mulai Celia dan aku menjadi teman sekolah 3 tahun lalu. Saya selalu menyukai dan saya tidak pernah berpikir untuk berhenti mengejarnya, bahkan ketika dia menolak saya berkali-kali. Saya tidak pernah menggunakan nama keluarga Cases untuk memaksanya karena saya benar-benar percaya bahwa dia akan tergerak oleh perasaan tulus saya. Tapi aku salah. Belum lama ini,
Foto-foto Celia dan pria lainnya mulai tersebar di forum Greenwood University. Pria itu adalah David Liddell, mahasiswa pertukaran dari universitas lain. Saya yakin Anda juga pernah bertemu dengannya, Tuan dan Nyonya Yang. Awalnya aku menolak untuk mempercayai apapun, tetapi aku tidak punya pilihan lain selain mempercayai desas-desus ketika aku melihat Celia pergi ke sekolah dan menjemput David kemarin. Saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa gadis yang saya cintai selama 3 tahun terakhir sekarang menjadi milik pria lain. Itu sebabnya saya merencanakan semua ini menggunakan nama keluarga Cases, dan saya harap Anda bisa mengerti dari mana saya berasal, Tuan dan Nyonya Yang. Ada 2 pilihan untuk Anda. Opsi 1, kamu membuat Celia meninggalkan David untukku. Saya tidak hanya dapat menghidupkan kembali grup Giyutailish, tetapi saya juga dapat memberi Anda 54% saham yang saya miliki kembali kepada Anda secara gratis. Dengan ini, pangsa pasar Giyutailish Group akan berlipat ganda dengan sangat cepat, dan Meriang akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam pemeliharaan. Opsi 2, kamu terus mendukung mereka berdua. Jika hal itu terjadi, maka saya khawatir Anda tidak hanya akan kehilangan semua yang Anda miliki, tetapi Anda juga akan memiliki terlalu banyak hutang dan karir Anda akan berakhir. Saya yakin Anda akan membuat keputusan yang benar, kan, Tuan dan Nyonya muda.